Jangan sampai keterbatasan kita membuat kita tidak maksimal dalam hidup ini. Nah, saya mau katakan bagaimana kita memiliki satu kehidupan yang maksimal sehingga kehidupan kita itu memberi dampak kepada orang lain. Anda harus memahami apa itu maksimal. Sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu harapan yang besar yang ingin kita dapatkan, atau sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, ini yang mau saya katakan, kalau kita selalu ingin maksimal dan melihat apa yang sudah dicapai orang lain, kita ingin seperti itu, nah ini yang menjadi problem. Karena seringkali kita menjadi sangat kecewa dengan hidup kita sebab kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Saya harus katakan, jangan kita pernah berpikir untuk menjadi seperti orang lain. Karena kita ini semua spesial di mata Tuhan. Ya, sekali lagi spesial di mata Tuhan, asal kita tahu bagaimana kita mengerjakan hidup dengan baik, dengan maksimal. Ya, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-31. Itu ada satu perikop, tetapi satu perikop itu hanya satu ayat. Nanti saya mau jelaskan. Saya bacakan bagi kita. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dikasih Tuhan, kita melihat kisah hidup Samgar. Ini hanya tercatat satu kali, satu ayat saja. Namun kita bisa menggali keteladanan yang luar biasa dari seorang yang bernama Samgar ini. Ya. Dari sana kita bisa belajar tentang hidup yang maksimal yang diperagakan oleh Samgar sehingga hidupnya itu berdampak. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, di sana dijelaskan betapa orang Israel itu seringkali mendukakan hati Allah. Mereka menyembah kepada berhala, kepada allah-allah lain, dan seringkali Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain memukul kalah mereka, berperang dan memukul kalah mereka. Tiba-tiba muncullah seorang Samgar ini yang tidak tahu juntrungannya. Sebab kalau kita mau cari tahu siapa Samgar, Alkitab tidak menjelaskan siapa Samgar ini. Dia hanya dijelaskan adalah Samgar, tadi dikatakan anak dari Anat. Karena di situ bangkitlah Samgar bin. Kalau bin itu artinya ayahnya itu, ya. Kalau binti ibunya gitu kan. Ayahnya namanya Anat. Cuman dijelaskan begitu saja dan tidak diberitahu hidupnya, bagaimana tentang keadaannya, dari mana dia datang. Tiba-tiba sampai dia muncul dia. Tetapi kemunculannya itu menyelamatkan bangsa Israel. Karena dijelaskan tadi dengan penghalau lembu itu, yang kalau lembu itu dianggunin dia, dus gitu. Ya kan? Dus gitu. Dipukul gitu supaya lembunya jangan lari arahnya. Dia bisa memukul kalah 600 orang Filistin. Jadi dia menyelamatkan orang Israel. Nah, kita mau belajar apa yang kita bisa dapatkan dari keteladanan Samgar, seorang yang tidak dikenal tetapi dia menjadi orang yang dicatat dalam Alkitab karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan lihat next. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Samgar itu tetap maksimal meski segala sesuatunya terbatas. Karena informasi tentang siapakah Samgar itu ditinjau dari latar belakang keluarganya itu sangat minim. Saya tadi katakan tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi Samgar ini kira-kira artinya adalah pedang. Namanya artinya adalah pedang.
Ya, perhatikanlah, ketika dia melawan 600 orang Filistin, dia memakai penghalau lembu, tetapi mungkin sedikit dia buat runcing agar itu bisa membunuh orang-orang Filistin itu. Jadi peralatannya itu minim sekali. Nah, saya ingat ya, betapa sebenarnya Daud juga pernah menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Waktu seorang nabi datang kepada ayahnya Daud, dia berkata, "Mana anak-anakmu? Tunjukkanlah kepadaku, sebab aku ingin mengurapi dia menjadi raja." Kira-kira begitu ya. Dimunculkanlah satu-satu anaknya. Tapi Daud dilupakannya. Mengapa Daud terlupakan? Karena menurut ayahnya, Daud itu tidak masuk kriteria untuk menjadi seorang pemimpin besar. Karena badannya semeter kotor, ya, dan dianggap tidak memiliki kemampuan apapun karena kerjanya cuma ngangon domba. Maka dilupakanlah begitu. Sampai ketika dia melihat Nabi Allah melihat semuanya, adakah lagi anakmu yang lain? Oh ada, sedang ngangon, panggil. Nah, waktu Nabi Allah itu melihat Daud, maka dia berkata, inilah yang dipilih oleh Allah. Jadi kadangkala apa yang tidak dipikirkan manusia, apa yang tidak diperhitungkan manusia, tapi itulah yang dipakai Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, semua kita di sini pelayan-pelayan, saya mau jelaskan, segala keterbatasan kita itu bukan menjadi penghalang untuk bekerja dahsyat kuasa Tuhan. Asalkan kita tahu bagaimana kita bekerja maksimal di dalam ladangnya. Menggunakan yang ada saja. Nggak usah kita ributkan hal-hal yang tidak ada. Yang ada itu kita kerjakan dengan baik, supaya itu bisa maksimal bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Mari kita akan lihat. Alkitab hanya menyebut bahwa nama bapaknya adalah Anat. Udah cuman itu saja. Selebihnya kita tidak memahami siapakah Samgar ini, siapakah anggota keluarganya, dari mana dia datang dan seterusnya. Maka seperti yang saya katakan tadi, kekurangan dan keterbatasan kita dalam soal apapun itu, termasuk mungkin keluarga kita, latar belakang kita, tidak menjadi penghalang Tuhan untuk menjadikan hidup kita maksimal. Katakan amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita dengan baik. Nah, sekarang bagaimana untuk hidup secara maksimal? Saya ingin mengajak kita untuk melihat Alkitab kita. Dalam Efesus pasalnya yang kelima, dikatakan begini. Ini salah satu kunci kita hidup maksimal. Efesus 5 ayat 15 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus mengerti bagaimana kita hidup. Meaning life, sesuatu arti dari hidup itu apa? Saya mau menjelaskan begini. Karena akhir dari semua kehidupan itu semua manusia sama, kata pengkhotbah. Mau kaya, mau sederhana, mau terpelajar, mau tidak, miskin atau kaya, orang kota atau desa, ujung-ujungnya mati. Sama saja semua manusia. Tetapi yang dimaksud pengkhotbah bukan soal akhir dari hidup yang mati itu. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita sampai pada akhir dari hidup kita itu. Itu yang dimaksud dengan meaning life, arti dari kehidupan. Maka saya teruskan ayat yang ke-15 tadi. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, nih ayat yang ke-16 dikatakan gini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan redeeming time. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin kacau. Redeeming time artinya kita menebus waktu kita. Alkitab mau katakan betapa banyak waktu-waktu yang sudah kita pakai pergunakan dengan tidak
maksimal, tidak memberi arti. Itu yang harus kita tebus. Karena waktu ini adalah cuma dua, tambah dan kurang. Betul ya? Setiap hari kalau kita hidup itu ditambah Tuhan, tetapi sekaligus itu mengurangi jatah waktu kita. Besok kita bangun, kita ditambahi waktu lagi sama Tuhan, sekaligus mengurangi jatah waktu kita. Karena kita ini kan semuanya sudah diberi durasi 70-80. Maka semakin hari semakin mendekati ke situ, semakin dikitlah waktu kita. Alkitab katakan redeeming time, tebuslah hari-harimu yang kau gunakan dengan sia-sia, supaya engkau memperoleh sesuatu yang baik. Kekurangan itu seharusnya bukan menjadi penghalang kita untuk kita mencapai sesuatu yang maksimal. Jadi yang maksimal itu adalah bagaimana hidup kita memberi arti. Bukan karena kaya, bukan karena terhormat, sekalipun itu baik, tetapi bukan itu. Saudara, saya mau katakan begini, orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya memberi arti, di mana dia itu bisa berguna bagi kepentingan banyak orang ditolong, banyak orang menerima kebaikan-kebaikan kita. Makanya setiap hari pikirkanlah apa yang baik yang bisa kita kerjakan. Hal-hal sederhana saja. Kalau setiap hari kita lakukan itu, dalam setahun, kalau sekali saja kita lakukan kebaikan, maka 365 hari itu bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang baik. Manusia itu hanya butuh 40 hari dalam pengulangan, maka itu menjadi kebiasaan. Kalau 40 hari dia biasakan baca Alkitab, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah kesukaan. Persoalannya kita nggak konsisten. Baru 3 hari selesai, baru 4 hari nggak lagi lanjut. Itu yang membuat kita nggak menikmati. Maka coba lakukanlah sesuatu kebaikan setiap hari satu saja. Maka 365 hari itu akan membentuk kita menjadi seorang yang sokain, sangat baik. Mari kita belajar memikirkan itu, supaya hidup kita ini berarti. Ya, bukan karena kaya. Orang kaya kalau nggak memberi arti, percuma. Saya pernah melihat iring-iringan dari jenazah Olo Panggabean itu yang nggak habis-habis sampai berapa lama itu. Mungkin lebih dari 1 jam, nggak habis-habis. Saya berdirilah di situ hanya untuk mau menyaksikan. Kok sampai begini ramenya? Rupanya mayatnya itu diputer di bawah lewat jalan tol. Ngeselin nggak coba? Tapi iringannya begitu panjang dari sini. Sampai seperti itu antusiasnya orang mengantar sampai ke kuburannya. Anda tahu, sekalipun dia disebut sebagai godfather-nya Sumatera Utara, tapi dia orang yang sokain, sangat baik. Saya nggak tahulah bagaimana nasib kekal dia, itu bukan urusan saya. Tapi saya pikir orang baik itu juga Tuhan punya perhitungan lah. Ya, daripada orang Kristen melayani tapi di gereja cuma bikin troublemaker. Di mana dia datang, di situ ada keributan. Di mana dia ada, di situ ada perpecahan. Beh, kalau nampar badai. Terus mau pikir masuk surga. Kalau saya jadi Tuhan, saya lebih pilih Olo Panggabean jadi masuk surga daripada kamu grecokin surga. Nanti di surga juga bikin masalah. Di dunia bikin masalah terus. Kan begitu. Nggak mungkin tabiat kita itu yang di dunia, kalau kita nggak mengenakan tabiat kerajaan surga, lalu kita masuk ke surga, kita orang duniawi yang bikin masalah terus, di surga tiba-tiba baik, nggak mungkin. Makanya mari kita memberi hidup yang berarti. Ya, paling tidak kalau nggak punya duit, jangan bikin orang menjadi sedih. Orang udah sedih, kita minimal bisa menguatkan, menyemangati. Bukan malah memang hidup ini susah. Aku juga mengalami begitu. Ya kita nggak tahu lagi gimana caranya lah. Ya udahlah, jalani sajalah. Itu kan sebenarnya beri pengaruh yang buruk, walaupun kata-kata begitu.
Haruslah samanya kita. Semua kita punya masalah, siapapun itu. Tapi kalau kita kuat dan berharap kepada Tuhan, ini kan kebaikan. Ya, coba lakukan hal-hal kecil setiap hari. Maka itulah yang disebut dengan maksimal. Seharusnya keterbatasan kita ini tidak membuat kita berhenti untuk maksimal. Susah deh, biar bagaimanapun udah begitu terus lah itu. Nggak boleh. Karena saya percaya pasti ada saja cara-cara Tuhan memberkati orang yang mengerjakan bagiannya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati orang yang ada di ladang, ada di jalan. Artinya yang sedang mengerjakan bagiannya, bukan yang tidur-tiduran. Tiba-tiba Tuhan berkati. Tidur-tiduran nganggur, tiba-tiba diketok, mau kerja nggak? Itu kan angan-angan percendol begitu kan? Nggak boleh. Kita harus take action, lakukan bagian kita. Sampai kapan nggak tahu, biarin aja sampai waktunya Tuhan nanti dia bergerak melakukannya. Begitu ya. Jadi jangan kita terhenti oleh karena keterbatasan kita, siapapun kita. Makanya saya itu selalu membawa kita melihat orang-orang yang sukses sekarang, sesukses-suksesnya itu dari latar belakang yang sangat-sangat miskin dan tidak dipandang sama sekali. Apa yang gak bisa diraih kalau kita mengerjakan dengan baik? Tapi kerjakanlah dengan maksimal, karena maksimal itu artinya kerjakanlah sekuat yang kita bisa lakukan. Terus next, yang kedua kita lihat. Apa yang dimaksud dengan hidup yang maksimal? Maksimal itu sesuatu yang dikerjakan dengan serius meski sederhana. Jika melihat senjata yang digunakan oleh Samgar, kemungkinan profesi Samgar itu adalah penggembala lembu. Kan tadi dikatakan dia menggunakan penghalau lembu. Coba, siapa sih penghalau lembu ini? Apa sih hebatnya? Tapi Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Jadi anak-anakku, anak-anak muda, engkau pasti bisa menjadi luar biasa sepanjang engkau tahu Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat maha hebat. Katakan amin. Sebuah profesi sederhana yang mungkin akan diragukan banyak orang jika berbicara tentang hidup maksimal, itu adalah orang-orang yang dianggap dipandang sebelah mata. Lu tahu apa tentang itu? Kira-kira begitu. Lu ngerti apa ngomong begitu? Tetapi kenyataannya ketika dia naik dan dia muncul seperti seorang yang nggak terlihat jejaknya, tiba-tiba dia naik tinggi. Wah, itu membuat orang terkagum luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, soal dipakai Tuhan untuk hidup maksimal dan berdampak tak pernah terkait dengan latar belakang dan profesi. Tidak pernah terkait. Yang penting salah satu dari kehidupan yang maksimal adalah bekerja dengan serius, dan kedua bertanggung jawab, ketiga bisa dipercayai. Udah itu saja kuncinya. Itu aja kuncinya. Kalau saya mau kasih dalam satu kalimat, be honesty, jadilah seorang yang jujur. Selesai sudah. Mau ditempatkan di Papua kek, mau ditempatkan di mana kek, Anda akan muncul menjadi seorang yang luar biasa. Oke, jadi jangan sampai kesederhanaan itu membuat kita tidak bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan. Terus next, yang ketiga, ini yang terakhir. Maka maksimal itu harus kita mengerti sekalipun tanpa fasilitas. Karena tongkat penghalau lembu telah dipakai Samgar menewaskan 600 orang Filistin dan membebaskan bangsa Israel. Terus kita lihat. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita apapun fasilitasnya.
Bahkan saya katakan tadi, ketiadaan fasilitas pun bukanlah persoalan bagi Tuhan untuk kemaksimalan kita. Makanya yang pertama kita lakukan adalah kita harus berusaha. Saya senang dengan satu quotes bagus. Bunyinya begini: naiklah, mendakilah ke gunung, supaya engkau bisa melihat dunia. Janganlah mendaki gunung, supaya orang bisa melihat kita. Saya ulangi, mendakilah ke gunung, supaya kita bisa melihat dunia. Jangan mendaki ke puncak gunung supaya orang melihat kita. Karena sebenarnya ketika kita ada di puncak itu adalah sebuah action. Naik ke gunung itu nggak gampang loh. Saya waktu masih remaja, saya senang dengan hiking, camping. Dan kalau kita camping, kita akan tahu karakter teman kita seperti apa. Yang orangnya ego, yang gak mau kerja, yang mau menang sendiri, itu kelihatan tuh. Dalam 3 hari kita misalkan camping, itu kan harus bagi tugas tuh, ada yang ngambil air, ada yang pasang tenda, ada yang bakar api dan sebagainya. Itu kalau orang yang mau enak sendiri, langsung di tenda, langsung tiduran dia, duduk-duduk gitu. Ya, langsung kelihatan begitu. Nah, biasanya itu diperlukan waktu. Mendaki itu nggak mudah. Namanya mendaki. Mendaki itu kan perlu upaya, perlu kekuatan tenaga. Kalau kita menurun, kita nggak usah pakai tenaga pun, turunan itu sudah mendorong badan kita begitu. Jadi waktu kita mendaki itu adalah sebuah upaya. Tetapi upaya kita bukan supaya kita dikenal orang, supaya kita terlihat hebat, bukan. Supaya kita bisa melihat dunia dan bagaimana kita bisa mengerjakan bagian kita dengan baik. Maka itulah yang disebut sebagai orang yang dihormati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah di sini kita belajar bahwa Tuhan memakai kita tanpa fasilitas pun. Tuhan bisa pakai kita tanpa fasilitas. Oke, artinya begini, kalau kita mau bergerak, sebenarnya ada saja peluang-peluang untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita perlukan. Ya, makanya kan Alkitab bilang kalau burung itu kan setelah dia berkicau, dia kepakan sayapnya, dia terbang, dia pastikan dia dapat makan. Nah, kalau manusia juga melakukan hal yang sama, dia bergerak keluar dari kandangmu, keluar dari rumahmu, keluar dari zona nyamanmu, lakukan sesuatu, kau pasti diberkati.